akan menghasilkan kegembiraan dan kepuasan. Sebaliknya, tanpa ada perjuangan, manusia tidak akan menemukan hasil. Apalagi kalau sudah dibarengi dengan kecemasan dan kehidupan lama, cara berpikir lama, cara beriman yang lama adalah menjadi sesuatu hal yang mengganjal orang untuk mampu berkembang. Keterbukaan akan hal-hal yang baru membuat orang terwarnai dengan wawasan yang baru dan dengan pikiran yang baru. Kalau kita melihat mendengar dalam diskusi-diskusi, entah itu di televisi atau dalam surat kabar, diskusi antara pengurus gereja misalnya, sering muncul ide-ide, gagasan-gagasan baru atau sikap yang kadang berlawan. Tujuannya hanya satu, yakni demi suatu pembaharuan. Perikop Injil hari ini memaparkan pembicaraan antara Yesus dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tentang berpuasa. Kepada kelompok ini, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa ada saatnya untuk mereka berpuasa. Untuk menjelaskan ini, ia mengemukakan kiasan tentang mempelai serta perumpamaan mengenai pakaian dan kantong kulit. Saudara-saudari yang dicintai oleh Allah, orang Farisi menilai suatu kelompok atas dasar kepatuhan pada adat istiadat, melaksanakan kewajiban agama seperti puasa dan doa tanpa cacat celah. Maka mereka sangat terkejut ketika menyaksikan cara hidup dari murid-murid Yesus yang sama sekali tidak seperti cara hidup mereka sendiri. Yesus mengajak orang-orang di sekitarnya supaya jangan menjalankan praktek hidup beragama secara kaku seperti orang Farisi. Yesus ingin supaya semua orang, khususnya para pemuka agama, mampu melihat apa nilai-nilai yang akan diperjuangkan. Yesus menghimbau semua orang agar selalu memperjuangkan nilai-nilai yang utama. Saudara-saudari yang terkasih, kehadiran Yesus di dunia ini mau menciptakan habitus yang baru. Yesus sendiri secara tegas mengatakan dalam Injil, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan memuliakan kantong itu, dan anggur itu pun akan terbuang, dan kantong itu pun akan hancur. Tidak mungkin rasanya orang menambahkan kain yang baru kepada kain yang sudah rusak. Kalau demikian, pasti kain yang baru itu tidak akan lama bertahan. Karena sudah rusak, sudah buruk. Yesus ingin membawa kehidupan yang baru, yakni cara hidup yang penuh dengan belas kasih. Yesus membawa cara pikir yang baru, yakni pikiran yang mendahulukan kepentingan orang lain. Yesus membawa cara beriman yang baru, yakni iman yang tidak lepas dari kuasa Allah. Kita selalu didorong untuk masuk ke dalam kebiasaan yang baru, bukanlah kepada kebiasaan yang lama. Kebiasaan yang baru bisa kita nampakkan pada zaman kita ini dengan membuat diri menjadi lebih bersih dan baru sebagai tempat Yesus Kristus berdiam dalam diri. Dalam hal ini, diri
kebiasaan kita yang lama. Kita diharapkan untuk menempatkan Yesus Kristus dalam diri kita sebagai yang utama dan pertama. Saudara-saudari yang dikasihi, kehadiran Yesus digambarkan sebagai pengantin. Kehadiran pengantin selalu disambut dengan gembira. Demikianlah kiranya kita menyambut Yesus harus dengan penuh kegembiraan. Hidup bersama Yesus adalah sukacita. Yesus menuliskan bahwa pembangunan hidup merupakan suatu perubahan yang sangat mendalam. Kehadiran Yesus itu membawa pembaruan sehingga kita semua harus menyikapi secara baru, pikiran yang baru, hati yang baru, selalu terbuka kepada pembaruan. Pembaruan yang memperjuangkan nilai-nilai kehidupan. Sekarang cukup marah yang namanya jalan rohani dengan penuh. Ini juga sebuah pola pikir yang baru. Maka bagi kita yang punya waktu, mari dalam rangka tahajud ini kita mengisi hidup kita dengan perjalanan rohani. Suatu ketika seorang pastor mau pergi merayakan malam Natal di sebuah stasiun. Pastor itu untuk menuju ke stasiun itu naik dengan sepeda motor. Kurang lebih 20 menit lagi sebelum sampai di stasiun, si pastor bertemu dengan seorang gadis. Gadis itu memegang buku PETK, buku ED Tangan Katolik bahasa Batak. Begitu melihat PETK yang pegang sinona itu gadis itu, pastor itu langsung berpikir ini pasti Katolik. Dia berhenti di pinggir jalan di samping sinona itu. Mau mana kamu anak gadis? Saya ke sana Pak, ke gereja instansi merayakan malam Natal. Oh, saya pastor. Oh, pastor ya? Enggak. Untuk si wanita itu, pastor tidak asing dari begini. Pastor mau memimpin perayaan malam Natal di stasiun itu. Ya, saya tetap di stasiun. Oh, kalau begitu kami bisa naik dengan sepeda motor saya. Si gadis itu menumpang naik di sepeda motor tersebut. Kira-kira dalam perjalanan itu mereka melihat banyak kebun jagung. Lebih satu hektar. Pastor itu baru melihat kebun jagung itu karena apa? Pohonnya batangnya tinggi-tinggi, daunnya juga hijau-hijau. Dan si pastor itu berkata, anak gadis, bagus sekali pohon jagung itu. Sudah pohonnya tinggi-tinggi, daunnya lagi hijau-hijau lebar-lebar. Lalu sebagai itu berkata, pastor, buahnya itu yang penting, yang utama. Oh, iya, buahnya. Pastor itu bergumul dengan utama kata si gadis tadi. Tiba di gereja. Di gereja tempat waktunya akan diadakan misa. Memang pastor itu sungguh mempersiapkan perayaan dengan baik. Orangnya baik, organisasinya baik, dekorasinya baik, petugas liturginya baik, semua baik. Khotbah pastor itu bagus. Setelah selesai perayaan Eucharistia, lalu si gadis tadi, si orang tadi berkata, pastor, bagus sekali perayaan malam Natal ini. Kalau popornya bagus, organisasinya bagus, petugas liturginya bagus, pastor itu ada berdoa bagus. Kadang-kadang si pastor itu berkata, iya memang, tapi buahnya itu yang benar. Saudara-saudara yang terkasih, kita semua sekarang sudah mengadakan perjalanan apa buahnya dalam kegiatan kita ini?
selfie, makan enak. Atau adakah buahnya untuk kita? Itu yang penting. Apa buahnya dalam perjalanan kita ini? Kita menghabiskan duit, menghabiskan waktu, dan lain-lain. Maka kalau misalnya jalan Tuhan ini tidak ada buahnya, sia-sia. Tapi kalau sungguh ada buahnya dalam